Shalom, senang sekali bisa menyapa Anda di hari ini. Welcome home untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Kami juga mengundang Anda untuk bisa bersama-sama beribadah secara onsite. Bagi Anda yang belum memiliki tercatat, kami mengundang Anda untuk dapat beribadah dan tertanam di GMS Jawa Tengah dan DIY. Kami sudah hadir di beberapa kota sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi dan jam ibadah tiap gerejanya, Anda dapat scan QR Code yang tertera di layar. Dan di Semarang sendiri kita ada 5 kali ibadah hari ini, yaitu pukul 8, setengah 11, 1 siang, setengah 4, dan 6 sore. GMS punya komunitas rohani yang kami sebut dengan Connect Group atau CG. CG adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh, saling mengenal, dan pastinya mengalami transformasi kehidupan semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu, bagi Anda yang rindu tergabung dalam CG, Anda hanya perlu scan QR Code yang tertera di layar dan pastikan Anda dapat mengisi data diri selengkap-lengkapnya agar kami dapat menghubungi Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama di CG. Persembahan adalah bagian daripada ibadah. Mari bersama-sama kita bisa memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR Code atau melalui nomor rekening yang ada di layar. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe di YouTube channel kami di GMS Jawa Tengah dan DIY. Mari bersama-sama membagikan kabar sukacita dan kebenaran firman Tuhan di ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan mulai ibadah bersama-sama. Kami minta penyertaan Tuhan, hadirat-Mu nyata, dan setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita.
Ia rindu dengarkan suara mulia, suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita, dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena sorga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik kita bersatu di dalam Dia. Shalom, mari seluruh jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur, amin. Bersyukur halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya selamanya. Sorakan, haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Masukkan perbuatannya, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Bersukacita Tuhan. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Sorakan, haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Masukkan perbuatannya, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Mari nyatakan, bersoraklah, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, bersoraklah, haleluya, tinggikanlah Yesus Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan, katakan, bersoraklah, haleluya, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, sorakan, haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Masyurkan perbuatannya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Serukan, hey, ho, hey, ho, hey, ho, oh, haleluya, hey, ho, hey, ho, hey, ho, oh, sorak-sorak bagi Tuhan. Biar puji-pujian kami hanya bagimu, Yesus. Mari semuanya bertepuk tangan.
dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Kami berjalan, tinggalkan masa lalu. Amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku.
ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Oh, oh, oh. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah
bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Kami dapat melewati segalanya Tuhan, melewati semua perkenananmu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri, katakan bersamamu, katakan dengan iman. Oh, kami dapat melewati Tuhan. Amin, haleluya. Perkenananmu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Oh, sungguh kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu limpah buat kami Tuhan. Haleluya. Kami berkatakan dengan iman Tuhan, pertolongan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau kota benteng kami Tuhan, Kau penolong kami dalam kesesakan, Allahku yang dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih-Mu menjamah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi di tempat ini. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan, pemulihan. Ku percaya Engkau bekerja kebaikan-Mu, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan dengan iman, ku percaya pasti Tuhan menggenapi. Amin. Kan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan.
terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Dan kemudian bagi Allah kita, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Thank you Tuhan, buat sepanjang hari ini Engkau ada di tengah kami. Bahkan di ibadah yang keempat ini, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di ruangan ini. Sungguh kami sediakan hati, telinga kami untuk mendengar apa yang menjadi hati dan kerinduan-Mu. Tuhan ajar, bahkan sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar di tempat ini Engkau berjumpa dengan umat-Mu secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebelum duduk, katakan kepada orang di kanan kiri Anda, senang berjumpa dengan Anda. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Berikan tepuk tangan juga untuk tim PAW ya. Saya sangat menikmati ya tim PAW pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa di tema besar kita pada ibadah hari ini adalah ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan by the way, nama saya Denny Santoso. Hari ini saya mengembalakan di GMS Salatiga dan diberikan kesempatan untuk sharing di GMS Semarang. Nah Bapak Ibu, tadi di umum yang pertama kita belajar tentang saling menjaga di tengah pengaruh dunia. Ternyata kita itu perlu menjadi orang-orang yang saling menjaga satu dengan yang lain. Karena kita itu tidak dicipta hanya untuk sendirian. Bahkan tagline dari CG, don't do life alone. Itu sangat nggak memungkinkan kita untuk Yahweh sendiri-sendiri aja. Tapi kita itu ada dalam satu komunitas rohani, di mana kita itu bisa saling menjaga dan menguatkan. Lalu di umum yang kedua, kita belajar tentang sikap seorang murid di tengah atau di dalam komunitas rohani. Ternyata sebagai seorang murid, keberadaan kita dalam CG, keberadaan kita dalam suatu komunitas, itu tuh membawa pengaruh seharusnya. Jadi kalau kita ada dalam satu komunitas, ada dalam satu CG, tapi kita sendiri malah tidak membawa dampak yang baik, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Makanya tadi di umum 2 kita belajar sikap seorang murid dalam komunitas rohani. Lalu di umum yang ketiga kita mau tadi belajar tentang respon yang benar terhadap kasih karunia. Percayalah Bapak Ibu, kasih karunia itu Tuhan itu selalu rindu untuk memberikan kasih karunia-Nya, baik itu terobosan, kelepasan, kesembuhan. Tuhan tuh rindu. Masalahnya kalau kita responnya salah, kita nggak bisa ngalamin kasih karunia itu. Contoh, tadi di umum 2 saya jelaskan bagaimana Tuhan itu aja nggak pilih-pilih mengasihi seseorang. Nah kadang kita harus tahu, dalam hidup kita ada orang-orang tertentu di sekitar kita yang mereka itu butuh kasih karunia keselamatan, butuh kasih karunia kesembuhan. Tapi untuk kita ke sana hanya sekedar mendoakan, hanya sekedar datang kepada mereka untuk memperkenalkan Kristus, kita tuh nggak mau. Kita memilih, oh enggak lah, untuk yang itu nanti si A aja. Oh, keluargaku yang ini tuh sulit. Dia nggak bakal mau didoakan, nggak bakal mau untuk terima Tuhan. Percayalah kita itu perlu mengupayakan. Katakan mengupayakan. Ya, karena kita perlu respon yang benar terhadap kasih karunia. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan, itu untuk semua orang yang setuju, katakan amin. Jadi kalau kita tidak punya respon yang benar, kita nggak akan pernah bisa lihat keluarga kita pulih. Keluarga kita sembuh, terobosan dalam pekerjaan kita terjadi. Kenapa? Karena kita terlalu egois mikirkan diri kita sendiri. Makanya belajar respon yang benar terhadap kasih karunia, bahwa salah satunya adalah kita nggak boleh pilih-pilih. Karena Allah kita pun tidak pernah pilih-pilih mengasihi seseorang. Jadi kalau seperti itu yang terjadi dalam CG kita, ayo belajar, lihat lebih luas, lihat lebih jauh. Masing-masing orang dalam CG, dalam keluarga, pasti Tuhan itu punya rencana dan Tuhan itu rindu memulihkan. Yang percaya katakan amin. Ya, dan ibadah yang keempat ini kita mau belajar mengenal hati dan kerinduan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ada sebuah kegerakan korporat di Jawa Tengah dan nanti akan ada di Asia juga. Dan kita akan bergerak dengan sangat cepat, dengan lebih cepat lagi. Dan saya percaya kita perlu tangkap dulu hati dan kerinduan Tuhan. Kalau kita nggak tangkap hati dan kerinduan Tuhan, maka dalam perjalanannya kita itu bisa bergeser atau serong hati.
Nah di sini mari kita buka bersama di Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Lukas 18 bisa dibuka ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Ya, saya akan bacakan. Judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Katakan jauh-jauh. Katakan lebih keras, jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengerti bahwa sebelum kita bergerak dalam urapan kegerakan yang korporat ini, kita itu perlu mengerti dan melihat kembali, apakah kita itu menyadari hati dan kerinduan Tuhan itu sungguhan ada gak sih dalam hidup kita. Jangan-jangan kita gak pernah tahu hati dan kerinduan itu apa, sehingga apa? Ada kegerakan yang terjadi, kita jadi, aku biasa-biasa saja. Ya sudah, ada kegerakan Tuhan yang terjadi, ya wes lah, aku gini-gini aja, karena aku gak ngerti kok Tuhanku itu mau apa, hatinya seperti apa, kerinduannya seperti apa. Nah, siang hari ini mari kita belajar hati dan kerinduan Tuhan itu seperti apa. Di ayat 9 sampai 13 tadi dijelaskan bahwa Yesus memberikan perumpamaan 2 orang. Ada 2 orang pergi ke bait Allah, yang satu pemungut cukai, yang satu adalah orang Farisi. Yang Farisi berkata dan berdoa dalam dirinya, dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Bahkan dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ini, ada 2 gambaran kontras. Bagaimana untuk kita tahu hati dan kerinduan itu seperti apa? Kerinduan Tuhan itu seperti apa sih? Yang pertama, mari kita sadari ya, hati dan kerinduan yang pertama, Tuhan benci orang yang bermuka 2 atau munafik. Tuhan itu benci orang yang bermuka 2 atau munafik. Maksudnya gimana Pak Denny? Anda lihat gambaran tadi. Ada 2 gambaran yang berkebalikan. Katakan berkebalikan. Katakan lebih keras, berkebalikan. Orang Farisi dan pemungut cukai itu berkebalikan. Orang Farisi itu orang yang taat semua aturan. Tapi mereka itu hafal, tapi mereka itu bukan taat. Mereka itu hafal semua aturan, tapi mereka itu tidak melakukan. Nah, Yesus itu menekankan, ada sebuah gambaran yang sangat kontras, sangat berkebalikan antara Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi datang kepada Tuhan seakan-akan dia melakukan semua yang baik dan merasa paling berjasa. Dia merasa yang paling berjasa. Sedangkan pemungut cukai datang kepada Tuhan dengan rasa malu, perasaan di mana dia itu menyesal atas kesalahannya dan bahkan memohon pengampunan. Buat apa sih Yesus berikan perumpamaan ini? Buat apa ya kok Yesus menggambarkan 2 sisi yang berkebalikan ini? Karena Yesus itu mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik atau bermuka 2 seperti orang Farisi. Karena Tuhan itu kalau kita tangkap hati dan kerinduan Tuhan, Tuhan gak mau atau gak suka dengan orang yang hidup dalam kepalsuan, yang mengerti kata yes. Ya, nah lihat di sini, orang Farisi, saya baca beberapa ayat dan saya simpulkan demikian. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat hafal aturan-aturan,
tapi memakainya untuk menghakimi orang lain. Dan bahkan mereka bukanlah orang yang melakukan aturan itu. Jadi dia kalau ada orang, dia bisa tuding seseorang, oh kamu ini salah. Tapi ketika dia kompromi, dia itu lebih milih, diam-diam ya. Diam-diam ya. Oh, padahal dia nuding orang. Kamu tuh salah. Tapi untuk ke dirinya sendiri, dia itu diam-diam. Dia membiarkan kompromi ada dalam dirinya. Tapi dia, orang Farisi ini sangat jago kalau suruh nuding orang. Karena mereka itu hafal aturan-aturan dalam keagamaan mereka. Itu orang Farisi. Orang Farisi juga orang yang rajin ibadah dan berdoa panjang-panjang hanya untuk dipuji orang. Makanya Yesus pernah ngomong, kalau engkau berdoa di sudut-sudut seperti itu. Yesus katakan, mereka cuma pengen dipuji, mereka ingin dilihat. Itu orang Farisi. Nampaknya mereka kelihatan rohani sekali, tapi dalamnya mereka itu penuh dengan kebusukan. Bahkan orang Farisi, mereka itu sibuk meributkan hal-hal perkara-perkara sepele, tapi lupa membantu orang-orang yang sedang mengalami tantangan kesusahan. Padahal salah satu yang ditekankan di hukum Taurat di waktu itu adalah karena orang Farisi, orang-orang yang melakukan itu, mereka adalah bicara tentang kasih, kesetiaan, ketidakadilan. Harusnya mereka itu vokal juga. Tapi mereka itu meributkan hal-hal sepele. Aturan-aturan sepele mereka itu ributkan. Tapi untuk perkara menolong orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, mereka tidak lakukan. Lalu orang Farisi juga merasa lebih baik dari orang lain. Dan suka merendahkan orang yang dianggap berdosa. Makanya nanti di ibadat raya saya jelaskan, ketika Lewi bertobat, dia tinggalkan semua kegiatan cukainya. Dia sebagai pemungut cukai, dia tinggalkan itu. Orang-orang Farisi ngomong, Yesus kok malah duduk sama orang-orang berdosa. Padahal kalau kita lihat teksnya baik-baik, ternyata kita jadi tahu orang yang mengalami pertobatan yang radikal. Gak bisa enggak. Dia akan membawa spirit itu untuk rekan-rekannya juga mengalami pertobatan. Makanya kalau Anda lihat, Lewi mengadakan perjamuan besar, dia undang Yesus ada di situ. Dan Yesus welcome sekali di sana. Karena Yesus datang bukan untuk orang yang sudah sehat, tapi untuk orang-orang yang masih terhilang dan tersesat seperti ini. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kalau kita melihat seperti ini, ternyata Farisi itu gak baik. Nah, lihat di sini Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tuhan tekankan untuk kita nggak jadi seperti orang Farisi. Karena apa? Hati dan kerinduan kita Tuhan itu kita perlu tahu. Salah satunya adalah Tuhan benci yang namanya kepalsuan atau bermuka dua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sadari, berapa banyak di antara kita itu tahu bahwa kita datang ke gereja, ibadah. Tapi please jaga hidup Anda itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pulang lakukan dosa. Jangan pulang masih jatuh bangun di area-area tertentu abu-abu. Bahkan kita bisa berpikir bahwa nggak ada yang tahu. Betul, nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu. Percayakah Bapak Ibu, Anda sebagai kita sesama manusia, Anda angkat tangan begini memuji Tuhan. Tapi setelah ini Anda jatuh dalam dosa, orang nggak akan tahu. Tapi Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan nggak bisa ditipu. Jadi kalau Anda merasa sehebat-hebatnya Anda berpura-pura rohani di hadapan manusia, Anda itu nggak bisa tipu Tuhan. Maka dari itu sadari, jangan sampai kita itu menjadi seperti orang Farisi. Yang di luarnya tampak rohani, tapi dalamnya nggak rohani. Termasuk semua kita yang melayani. Ini awasan. Hati dan kerinduan Tuhan di dalam
kegerakan yang makin cepat, kita itu harus terus berawas-awas menjaga diri kita. Anda melayani, nampaknya rohani, tapi jangan sampai Anda sendiri kehilangan Tuhan di tengah-tengah pelayanan Anda. Anda sudah gak merenungkan firman, Anda gak punya hubungan dengan Tuhan. Anda terus melayani tapi kehilangan itu, untuk apa? Gak akan ada yang tahu di mana singernya ngangkat tangan, lompat-lompat, haleluya. Tapi ternyata sudah lama sekali gak berdoa. Siapa yang tahu? Gak akan ada yang tahu. Kecuali satu. Tuhan. Betul? Maka dari itu mari belajar. Hati dan kerinduan Tuhan agar dalam kegerakan korporat yang makin besar, gak ada satupun yang dituai oleh si jahat. Gak ada satupun yang tumbang. Kita itu perlu jaga untuk hidup kita tidak bermuka dua atau memakai topeng. Dan sadari Tuhan itu benci orang-orang bermuka dua yang nampaknya rohani tapi hidupnya di dalam carut marut gak karuan. Nampaknya rohani dalam pekerjaan sikut sana sikut sini. Nampaknya rohani ambil uang sana ambil uang sini. Nampaknya rohani punya selingkuhan sana punya selingkuhan sini. Ayo rubah. Ayo rubah. Karena hati dan kerinduan Tuhan itu jelas sekali. Tuhan gak suka dengan orang-orang dikatakan kalau dalam bahasa Alkitab tadi, munafik. Ayo belajar. Tuhan tidak ingin kita tinggal dalam kepalsuan. Yang mengerti katakan yes. Katakan kanan kiri Anda, jangan pakai topeng. Ya. Jadi kalau Anda itu memuji Tuhan, pastikan yang di dalam ini juga hidupnya dijaga. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, lihat di sini. Kalau kita tahu ini, coba cek masing-masing pribadi ya. Ini bukan untuk menghakimi. Saya selalu belajar, kita itu selalu diajar. Jangan point finger. Balik di sini dulu. Lihat diri kita. Coba cek dalam hidup Anda, hari ini. Di tengah kegerakan korporat yang makin cepat ini. Apakah Anda itu masih benar-benar mengasihi Tuhan? Atau sekarang hanya nampaknya rohani, tapi kerohanian yang di dalam sudah hancur lebur berantakan. Kalau itu yang terjadi, dan Tuhan masih ingatkan, ayo ini waktunya untuk kita berbenah dan memperbaiki diri. Yang mengerti katakan yes. Ya, karena kegerakannya makin cepat Bapak Ibu. Oh makin cepat dan makin besar. Karena Tuhan mau Injil benar-benar sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan itu yang punya misinya. Gereja ada karena ada misi Tuhan di situ. Makanya hari ini kalau kita lihat begini, ayo sadar kalau hari ini kita itu masih adalah orang-orang yang tampaknya rohani, dalamnya carut marut. Dan Anda dengar ini, ayo berbenah dan perbaiki diri. Ya, yang kedua, dikatakan di ayat yang ke 13-14, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, katakan berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Mungkin gini, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Enggak mungkin cuma, ya Allah. Enggak, seperti orang yang benar-benar merasa menyesal sekali. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang kedua, hati dan kerinduan Tuhan yang pertama, Tuhan benci dengan orang yang bermuka dua atau munafik. Yang kedua, Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Gereja Tuhan gak boleh jadi orang yang anti untuk dekat dengan orang-orang yang memang jatuh bangun ini. Bukan untuk kita menjadi sama dengan mereka, tapi untuk kita membawa mereka kepada terang. Saya masih ingat sekali dalam pelayanan saya masih muda. Saya ada dalam satu kumpulan di mana kumpulan itu mungkin orang-orang yang, maaf ya, rambutnya tuh lurus. Anak pang. Masuk gereja, nggak tahu Pak Eko masih ingat gak? Jujur ya, anak pang masuk gereja, semuanya itu rantai, semua apa besi, duduk di belakang sendiri. Mereka tuh begini, duduknya itu ya sampai misah.
Karena mereka itu mau kenal Tuhan tapi jaraknya tuh jauh. Waktu itu saya AOG Salatiga dulu di zaman itu. Kita wah on fire ya, jiwa-jiwa revival. Tahukah begitu lihat rantai semua begini, hidung ada tindik, semua tindikan gini. Ngeper, gak ada satupun yang berani untuk oke, silakan katakan sambut mereka, gak ada satupun yang hampiri. Sampai saya datang, saya ngerangkul satu anak pang itu sampai nangis. Thank you ya, thank you ya, thank you ya. Anda gak pernah ngerti arti thank you dari seseorang sampai orang itu sendiri adalah orang yang sudah tahu dirinya itu seakan-akan dalam tanda petik ditolak oleh orang. Tahukah, di luar sana tuh ada banyak orang berdosa. Hati Yesus itu melihat pemungut cukai tadi, yang berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia sampai minggir-minggir menjauh, gak seperti orang Farisi yang nampaknya rohani. Dia duduk mungkin deket-deket depan, dia berkata haleluya semuanya. Dia sampai kayak aku berdoa aku ini. Tapi Allah kita gak bisa ditipu. Ternyata yang jauh-jauh begini, yang berkata ya Allah kasihanilah aku, orang berdosa ini. Anda harus tahu, Yesus tidak melihat kepada Farisi, Yesus melihat kepada pemungut cukai itu, yang menyesali setiap dosa-dosanya. Hari ini, sadari, Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Kalau Tuhan mengasihi orang berdosa, harusnya kita pun sama. Kalau kita mau tangkap hati kerinduan Tuhan, ayo belajar lihat di sekitar kita. Ada orang-orang yang mungkin hidupnya itu masih berantakan. Mereka itu butuh kasih Tuhan. Mungkin mereka itu keluarga Anda, rekan Anda, saudara Anda. Mereka butuh dikenalkan Yesus. Melalui siapa? Melalui kita. Siapa lagi orang di dekat sana? Kalau nggak ada yang mau, harusnya kita yang melangkah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. Belajar mengasihi apa yang Yesus kasihi. Belajar kasihi. Karena kita akan melihat satu jiwa itu berharga sekali. Berharga sekali. Jujur ya. Saya tadi sampaikan juga. Saya nyusu. Minum susu nih. Di kota Salatiga itu enak. Dingin minum susu hangat-hangat. Saya ditelepon salah satu guru sekolah waktu saya masih jadi AOG. Ditelepon. Bukan AOG. Orangnya AOG. Saya bukan AOG. Saya udah jadi PIC pengembalaan waktu itu, belum jadi PDM. Saya ditelepon, Pak Denny, di mana? Oh ya yang gini, bisa tolong nggak? Ini ada murid yang mau lompat, mau bunuh diri, hanya karena diputus cinta. Saya ke sana, orangnya beneran sudah di ujung, teriak-teriak, semua orang tuanya nggak ada yang diminta minggir. Saya beneran loh, saya pegang gini. Kita hampir, berdua malahan kan. Hampir bye-bye berdua. Lantai 2 nggak ada pembatas, kita hampir dadah gitu kan. Ada rekan yang narik. Tapi di situ saya belajar. Iya ya, di saat saya nyusu. Di satu penjuru kota Salatiga yang lain. Ada orang sudah siap-siap mau lompat. Itu tuh nampar saya loh. Nampar saya keras sekali. Itulah kenapa saya tuh pengen di Salatiga. Ayo pengembalaan, ayo sebarkan sebanyak mungkin CG. Bukan untuk CG-nya makin banyak, makin jumlahnya. Bukan. Karena Tuhan pakai CG untuk orang-orang itu bisa dimuridkan. Dan di dalam CG ada perubahan kehidupan yang mengerti katakan yes. Tahukah? Satu jiwa itu seberharga itu. Coba bayangkan hari ini kalau Anda adalah orang yang tersesat itu. Dan hari ini Anda ada di gereja, karena ada orang-orang yang mengenalkan Kristus kepada Anda, ada orang yang mengupayakan untuk Anda hadir, untuk Anda bisa bertumbuh dalam iman. Bukankah itu sebuah perasaan yang sukacita? Tapi bayangkan kalau di luar sana, masih ada banyak orang dan kita cuma gini, ongkang-ongkang kaki. Jadi oh ya sudah aku cukup jadi orang yang rajin ke gereja cukup. Sadari hati dan kerinduan Tuhan itu untuk orang berdosa. Katakan kanan kiri Anda untuk orang berdosa. Kita mau ke sana. Kita mau memperkenalkan Kristus. Tahukah sebelum ibadah ini, tadi ada satu orang yang jalan, itu begini loh. Pulangnya lari.
Lari. Jujur ya, sukacitanya itu ketika ngelihat orangnya, itu berkata, Tuhan tuh baik. It's not about us. Ketika ada orang yang bisa ngomong Tuhan tuh baik. Ayo Bapak Ibu. Satu jiwa itu seberharga itu. Ada satu orang mungkin di luar sana yang menunggu kita. Menunggu kita untuk sadar bahwa satu jiwa itu berharga. Mungkin itu anggota keluarga kita. Mungkin rekan kerja kita. Mungkin saudara kita. Tapi kalau kita mau berdiri dan mau angkat dalam kegerakan korporat ini makin besar ini. Mari sadar yang pertama-tama sekali. Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Itu titik, gak pakai koma. Tuhan mengasihi mereka. Jadi jangan sampai CG itu jadi care group, social group. Yang kalau mau gabung CG kita, kamu harus begini, harus melengkapi syarat-syarat. No. Justru CG harus datang kepada orang-orang yang tersesat, terhilang itu. CG harus datang ke sana. Karena kita itu terang. Jangan cuma jadi dampak di tempat yang sudah terang. CG nggak boleh eksklusif, katakan tidak boleh eksklusif. CG nggak boleh eksklusif. CG harus bisa melihat, oh ada orang-orang seperti ini. Contoh, bayangkan. Saya mau tanya kepada Anda, seandainya satu orang keluar dari penjara. Dia sudah jalani hukumannya. Dia mau CG. Yakin gak CG Anda nerima? Sadarkah? Kalau itu dibalik posisinya, Anda di posisi orang itu. Apakah Anda mau diperlakukan demikian? Anda pasti gak mau. Ayo belajar mengasihi orang itu tulus. Kasihi mereka. Belajar mengasihi apa yang Yesus kasihi. Yang mengerti katakan yes. Ya, ayo belajar kasih apa yang Yesus kasihi. Karena di balik satu jiwa ada satu nama, ada satu pribadi, ada satu cerita, dan juga ada satu kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk berubah, bertobat, dan bahkan dipulihkan. Bukankah kita adalah orang-orang? Kita itu orang-orang yang diampuni, dilayakkan, diterima, dikasihi, dan dipercayai. Hal yang sama, pastikan apa yang Anda terima hari ini tidak berhenti di Anda. Anda menerima, oh aku gini diampuni, dikasihi, diterima, dipercayai. Jangan berhenti. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin juga butuh terima itu. Yang setuju katakan yes. Makanya hari ini, nanti ke depan ini akan ada beberapa kegerakan kita. Mau ada event atau enggak, memperkenalkan jiwa-jiwa kepada Tuhan itu sebuah sukacita yang enggak selalu bicara tentang event, tapi setiap waktu kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ayo, jangan malah kita itu menghakimi mereka, jangan kita itu malah menjauhi mereka, tapi justru datang, tuntun mereka, dampingi, doakan, kuatkan, sampai akhirnya mereka itu bisa semakin kuat bertumbuh dalam Tuhan. Karena begini, orang yang terbiasa tinggal dalam gelap, ketika mereka itu ditarik, menuju kepada terang, cahaya yang langsung pasti akan silau. Mereka butuh waktu berjalan, oke sabar, oke ayo damping, pasti bisa, sampai di satu titik mereka terbiasa dalam terang. Dan mereka pasti bertumbuh. Tapi pertama-tama, Anda harus tangkap dulu hati dan kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Kalau Anda nggak bisa tangkap ini, Anda nggak bisa lihat bahwa satu jiwa itu berharga. Ya, nah lihat di sini. Hati dan kerinduan Tuhan yang pertama, Tuhan benci dengan orang yang bermuka dua atau munafik, orang yang tampilannya rohani tapi dalamnya tidak rohani. Yang kedua, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan kita juga adalah orang-orang yang berdosa yang hari ini kita mungkin sudah terlebih dahulu menjadi kakak-kakak rohani yang sudah bertobat. Ingat, jangan berhenti di kita.
Kalau kita menerima anugerah itu cuma-cuma, mereka juga bisa menerima. Masalahnya kita punya nggak ketaatan ke sana. Ya. Dan yang ketiga, dikatakan di 13-14 tadi, tetapi pungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Lalu aku berkata kepada orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan ditinggikan. Di Mazmur 51 ayat 17, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tahukah Bapak Ibu? Yang ketiga, prioritas hati Tuhan itu pada pertobatan bukan penampilan. Sadari, Tuhan itu lebih menghargai kejujuran seorang yang berdosa, yang ingin bertobat dan berubah, dari kepada kepalsuan seorang yang sudah ikut Tuhan, yang ternyata masih jatuh bangun dalam dosa. Ayo sadar. Jangan kita hidupi kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Sadari, Tuhan lebih menghargai kejujuran seorang berdosa yang ingin berubah, bertobat, daripada kepalsuan seorang yang sudah ikut Tuhan, yang merasa sudah sempurna, tapi ternyata hidupnya penuh cacat dan celah. Kita yang mana? Apakah hari ini kita hidup dalam kepalsuan? Jika tidak, seharusnya kita tahu bagaimana mengasihi orang-orang berdosa. Yang mengerti katakan yes. Ya, ayo sama-sama belajar. Selalu ingat, prioritas hati Tuhan itu kepada pertobatan. Kepada orang-orang yang jauh, yang terhilang itu. Tuhan rindu mereka bertobat. Ya, makanya CG kita harus kita jaga. CG-nya jangan cuma jadi CG yang sukanya oke, kita nganu ya, fellowship tanpa pernah satu kali pun CG itu melihat ada enggak rekan, saudara, keluargamu yang butuh Tuhan untuk kita doakan, kita support, kita dukung, dan kita mau kenalkan mereka kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo sama-sama persiapkan diri kita. Kegerakannya makin besar. Kita harus berani tangkap hati dan kerinduan Tuhan. Kalau kita nggak tangkap hati dan kerinduan Tuhan, kita bisa terjebak ke dalam satu kepalsuan. Yang kedua, jadi egosentris, cuma mikirkan diri kita sendiri. Kita merasa yang paling benar, ternyata kita itu masih banyak area yang keliru. Kita nggak mau bergerak untuk memenangkan orang-orang berdosa, padahal orang berdosa, orang-orang yang terhilang itu ada di hatinya Tuhan. Padahal Tuhan itu rindu mereka bertobat dan dimuridkan, dan dikatakan bahkan di amanat agung kan, pergi jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Ayo sama-sama. Kalau kegerakan ini makin cepat dan berkembang, makin luas, itu bukan karena bicara tentang, oh itu karena gereja ini punya ambisi, bukan. Tapi karena kerinduan Tuhan itu besar, kerinduannya itu sampai pergi jadikanlah semua bangsa. Kita itu belum apa-apa. Kita harusnya mulai berpikir gini, lihat Semarang, lihat keluargaku, lihat keluargamu, lihat saudaramu, lihat rekan-rekan kerjamu. Mungkin ada di antara mereka itu yang butuh Kristus. Mereka sedang butuh untuk didampingi, didoakan, disupport, dikenalkan kepada Tuhan. Tapi engkau diam saja. Padahal engkau berkata, aku tangkap kok hati dan kerinduan Tuhan, tapi engkau gak pernah melangkah. Kalau itu yang terjadi, ayo berubah. Ayo berubah. Ya. Nah, lihat di sini. Belajar apa yang Tuhan kasihi, tidak bisa tidak, kita pun harus mengasihi. Belajar apa yang Tuhan kasihi, tidak bisa tidak, kita pun harus mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi satu jiwa seberharga itu, maaf Bapak Ibu, kalau saudaramu, keluargamu belum kenal Tuhan, Tuhan mengasihi mereka dan merindukan mereka. Belajar mengasihi mereka untuk mereka itu bisa mengenal Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, ada 3 aplikasi untuk kita. Yang pertama, berhenti memakai topeng di hadapan Tuhan dan manusia. Berhenti pakai topeng. Jangan tinggal dalam kepura-puraan. Hati dan kerinduan Tuhan yang begitu rupa harus kita jaga. Kegerakannya makin cepat makin luas. Anda dalam kegerakan yang makin cepat makin luas, jangan membiasakan diri pakai topeng. Jangan bermuka dua. Karena nanti Anda kelihatannya rohani, Anda kelihatannya semua baik-baik saja, tapi ternyata ada banyak
di dalammu yang perlu dibenahi, ditata di tengah kegerakan yang makin cepat. Satu titik Anda akan ketinggalan. Satu titik Anda justru akan mencetat keluar. Karena Anda sendiri tidak mempersiapkan diri. Yang kedua, belajar mengasihi yang Tuhan kasih. Belajar kasih. Percayalah, saya pun belajar. Saya pernah belajar untuk mengasihi. Saya pernah duduk dengan satu orang yang begitu mengecewakan, melukai. Dan saya duduk dan tidak ada obrolan. Lalu saya mencoba ngobrol dulu. Ngobrol, gini, ujungnya, endingnya saya doakan. Berat rasanya, tapi begitu sudah begini doakan selesai. Tahukah? Lega. Dari orang yang kita dulu waktu basket berkelahi gini, orang yang sekarang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Gak menyesal. Belajar mengasihi yang Tuhan kasihi. Dan yang ketiga, pastikan selalu hidup dalam pertobatan hari demi hari. Ingat, jangan cuma begini, nampaknya rohani, tapi ketika di dalamnya, ternyata kita itu penuh cacat celah. Nampaknya rohani, kelihatannya, wah angkat tangan dan lain sebagainya. Tapi di balik itu ada banyak dosa-dosa tersembunyi yang tidak pernah dibereskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar. Jangan jadi seperti orang Farisi. Belajar. Jadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan dan datang dan kerendahan hati untuk mendekat. Bukan punya agenda, tapi untuk mengenal Kristus lebih lagi dan mengenal hatinya. Amin. Ayo belajar. Ya, mari kita bangkit berdiri. Allah, Engkau hadir, bertahta atas umat-Mu. Kami Bawa korban pujian ke tahta suci-Mu, Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Mari pejamkan matamu. Saya rindu mendoakan. Saya rindu berdoa. Ada orang-orang di tempat ini, Anda tahu, ya, ada area-area dalam hidup Anda perlu bereskan. Taruh dalam hati saya ada area abu-abu. Yang Anda tahu, Anda mau letakkan itu, Anda mau letakkan, tapi Anda tuh merasa, letakkan gak ya, letakkan gak ya, letakkan gak ya. Ingat, Tuhan gak suka dengan orang-orang yang bermuka dua. Dan ingat, hati Tuhan itu kepada orang-orang yang berdosa. Jadi kalau mau Anda letakkan, percayalah pengampunan itu akan ada untuk hidupmu. Karena Tuhan itu gak cari penampilan, kau mau menampilkan sisi rohanimu. Begitu tampak rohani, tapi di dalamnya
Ternyata engkau adalah orang yang butuh pertobatan. Tuhan rindukan engkau untuk berubah lebih daripada penampilanmu. Siang ini, kalau Anda tahu ada area abu-abu di mana Anda harusnya taruh itu, dan Anda itu masih belum teguh. Kalau itu Anda, taruh tanganmu di dada, entah itu bicara tentang aku mau berhenti, bahkan di area-area tertentu seperti rokok, vape, minuman. Ada area-area abu-abu yang Anda tahu loh, Tuhan itu sudah ketuk berkali-kali untuk itu ditaruh. Kenapa? Karena Anda itu gak bisa cuma sekedar penampilan. Karena Tuhan itu rindu pertobatan yang lahir dengan kesungguhan. Siang sore ini, kalau Anda tahu, iya aku mau taruh selama ini belum mantap, dan siang ini atau sore ini Anda berkata, ya aku mau taruh hal ini. Aku mau selesai dengan ini. Aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhanku. Aku gak mau di area abu-abu lagi. Kalau itu Anda, dalam hitungan ketiga, taruh tanganmu di dada. 1, 2, 3. Shikirana yara nama. Kirana nama yara nama. Anda yang menaruh tangan di dada, saya undang untuk maju ke depan sekarang. Maju ke depan. Tidak usah malu. Kita mau dukung Anda, kita mau teguhkan. Kalau Anda memang mau lepas, ayo lepas. Langkah ketaatanmu ini Tuhan perhitungkan. Kalau Anda memang sungguh-sungguh mau taruh, ayo maju ke depan. Kami mau support, kami mau dukung Anda. Saya hitung sampai 5. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh komit. Mau lepas, mau taruh, sekarang jangan nanti-nanti. 1, 2, 3. Shikirana nama 4, 5. Saya minta tolong didoakan. Para leader, para pendoa, doakan cepat. Shikirana nama yara nama. Kirana yara nama. Patahkan setiap ikatan-ikatan. Kami mau ada dalam movement yang semakin besar. Kami mau tangkap hati dan kerinduanmu ya Tuhan. Kami mau melangkah dalam ketaatan. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kami mengerti hati dan kerinduanmu. Kami mau melihat rencanamu tergenapi atas KMS Semarang dan bahkan regional Asia dan Jateng. Kami mau melihat pergerakan ini dimulai dari pergerakan orang-orang yang murni, orang-orang yang tidak pakai topeng, orang-orang yang sungguh ya Tuhan merindukan setiap jiwa-jiwa bertobat dan berharga dalam nama Yesus. Shikirana yara nama. Kirana yara nama. Kirana yara nama. Shikirana yara nama. Kirana yara nama. Yang kedua, ada di ruangan ini ya, Anda tuh mulai kepikiran sama anggota keluarga Anda, yang Anda tahu betul, Anda sebenarnya bisa untuk mengenalkan Kristus kepada mereka, Anda bisa untuk mengajak mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi selama ini, Anda banyak pikir-pikir. Anda memikir, nanti gimana ya, tahukah, saat ini mereka itu mungkin iblis lagi ngintai untuk menjatuhkan mereka. Kita itu dalam interval waktu di mana kita itu cepet-cepetan loh sama setan. Sama iblis kita cepet-cepetan. Sore ini kalau Anda tahu ada orang-orang yang terpikir dalam hidup Anda untuk Anda kenalkan, kita akan doakan bersama-sama. Tapi izinkan saya tahu siapa di tempat ini. Saya nggak minta Anda maju kok untuk hal ini. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Tapi kalau Anda tahu, Anda terpikir nama-nama orang yang Anda tahu, oh orang ini muncul dalam pemikiranku, keluargaku, anakku, orang tuaku, suamiku, istriku, itu muncul dalam pemikiranmu. Dalam pikiranmu tiba-tiba muncul nama-nama itu. Percayalah, Tuhan sedang bekerja di tengah umatnya. Kalau Anda tahu ada nama-nama yang Tuhan taruh dalam hatimu, taruh tanganmu di dada sekarang. Oh, Shikirana yara nama. Shikirana yara nama. Mulai berdoa. Lagu dinyanyikan, semua kita berdoa, sebut namanya, minta Tuhan lembutkan hatinya, minta pintu penginjilan bisa terbuka, minta hati yang taat untuk melangkah itu ada dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Untuk setiap tangan-tangan ditaruh di dada ini, hamba berdoa berkati dengan keberanian. Melihat satu demi satu jiwa dalam keluarga mereka, dalam persahabatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Sungguh Tuhan, bukakan setiap jalan-jalan penginjilan. Lembutkan hati orang-orang di mana mereka akan temui itu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sikirana bayarana. Respon sekali lagi bersama-sama. Terjadi di keluarga kita, terjadi di pekerjaan kita, terjadi di gereja ini, terjadi di CG kita, terjadi dimanapun kita ada. Kita minta satu hal ini, kemuliaan Tuhan terjadi. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk satu nama itu, serukan namanya Yesus, nama di atas segala nama. Ini doa kami, hadirat-Mu selalu yang kami ikuti Tuhan. Sehingga kami mau dimanapun kami ada, di situ ada hadirat Tuhan. Karena kami selalu mengikutinya. Dan kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu. Jadi firman yang mengubahkan setiap pribadi tanpa terkecuali. Kami pulang menjadi pribadi yang baru. Menanggalkan semua topeng itu di tempat ini. Dan kami yang hanya satu yang kami pakai, menjadi murid Kristus yang sejati. Itulah identitas kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi berkat tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya rindu mewakili gembala untuk menyambut setiap Anda yang baru 1 kali, 2 kali datang. Atau hari ini Anda visitor dari luar kota. Saya rindu menyambut Anda, dan jika itu Anda, jangan malu-malu, bisa lambaikan tangan di tempat Anda berdiri. Angkat tangan Anda tinggi-tinggi, puji Tuhan. Angkat tangan kanan Anda tinggi-tinggi, sampai ada rekan-rekan asyir yang mendatangi Anda, yang di kanan kirinya bisa berikan salam kepada mereka. Kita sambut mereka dengan salam khas kita. Welcome home, 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang dalam sebuah rumah di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Tetap angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Sampai pada ada rekan-rekan asyir yang mendatangi Anda di tengah, di kanan ataupun di kiri. Dan kita percaya bahwa kita akan bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Kami ingin menyambut Anda di depan sana di Welcome Lounge sebagai sebuah keluarga. Di mana kami ingin menjadi keluarga bersama-sama dengan Anda, bertumbuh bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Dan kami juga ingin mengenalkan satu bagian penting dari gereja ini, yaitu Connect Group atau CG atau kelompok kecil. Di mana kita bisa bertumbuh dan menjadi wadah di sana untuk kita bertumbuh. Dan saya minta waktu beberapa saat ke depan, rekan-rekan leaders, jemaat GMS, coba toleh kanan kirinya, depan belakangnya, bisa ulurkan tangan ke tangan kanan Anda kepada mereka, bisa kenalan namanya siapa, ayo 1, 2, 3, mari kita kenalkan satu dengan yang lain, kenalkan diri Anda, dan tanyakan kepada mereka, sudah ikut CG atau belum? Ya, kalau belum, ajak bersama-sama ke CG, di depan sana, kenalkan mereka kepada rekan-rekan yang ada di Welcome Lounge, mengantarkan mereka kepada CG-CG yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Dan sekali lagi, jangan terburu-buru pulang, karena kami rindu kita bertumbuh bersama-sama. Setiap kita akan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan jika Anda pulang setelah ibadah ini selesai, di foyer di depan sana, Anda akan melihat rekan-rekan volunteer prayers.
Mereka adalah pahlawan-pahlawan doa yang siap berdoa bagi Anda, menjadi mitra doa Anda. Datangi mereka jika Anda memiliki pergumulan-pergumulan yang belum selesai. Mereka adalah orang-orang yang mau bergumul bersama-sama dengan Anda sehingga Anda mengalami jawaban doa itu. Dan ada satu momentum yang jangan sampai Anda terlewat. Pastikan Anda datang bersama-sama dengan members jika Anda seorang CG leaders. Dan pastikan Anda datang bersama-sama dengan leaders Anda jika ada member dalam sebuah CG. Yaitu adalah healing training. Kita akan belajar diimpartasi bagaimana setiap orang percaya diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dan kita percaya Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi pastikan Anda datang dalam healing training Jumat 27 Maret 2026 pukul 7 malam di Main Hall GMS Semarang ini. Pastikan Anda datang bersama-sama dengan rekan-rekan Anda. Dan ini untuk semua leaders dan juga member CG dan juga jemaat GMS. Datang bersama-sama dan kita akan diimpartasi. Dan kita akan mempraktekkan mendoakan orang-orang yang sakit sehingga mereka mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan saja. Dan pastikan juga ada tetangga, rekan, ajak bersama-sama sehingga kita bisa berdoa supaya mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan pastikan juga Anda tidak terlewat kepada 3 momentum yang akan ada di gereja ini. Yang pertama adalah Jumat Agung. I Believe in Miracle on-site streaming bersama dengan Pastor Philip Mantova. Kita akan juga berdoa untuk orang-orang sakit di Jumat Agung ini. Kita berdoa juga bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sama sekali supaya mereka mengalami keselamatan. Dan 3 April 2026 pastikan Anda datang, tidak terlewat, jangan skip momentum ini. Dan bawa orang-orang sakit, orang-orang membutuhkan Tuhan sehingga mereka mengalami jawaban doa. Dan dilanjutkan bagi Anda yang berjiwa muda, masih LG, atau Anda memiliki anak atau rekan keponakan yang masih muda-muda, ajak juga dalam Paskah AOG dengan tema Freedom 4 April 2026. Dan mereka akan mengalami Tuhan di sana. Mereka akan mengalami diimpartasi hidupnya sehingga mereka mengalami perubahan dari dalam keluar. Dan pastikan di hari Minggunya, katakan bersama-sama di hari Minggunya, ya jangan lewatkan Paskahnya. 5 kali ibadah dengan tema The Living Hope 5 April 2026. Kita akan melihat orang-orang mengalami kuasa kebangkitannya. Bukan cuma orang lain, bahkan kita pun bisa mengalaminya. Ya, dan Anda akan mengalami impartasi firman Tuhan. Anda akan dibangun dalam kehidupan. Dan kita akan melihat orang-orang yang belum mengenal Yesus mengalami keselamatan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan tidak lupa dari tempat ini selalu disuarakan, berikan diri Anda dibaptis. Jika hari ini Anda adalah pribadi yang belum pernah dibaptiskan sama sekali, ini waktu yang paling tepat untuk Anda dibaptis. Ada pakaian ganti, ada juga airnya, sehingga Anda bisa pulang dengan pakaian yang kering, pakaian yang Anda pakai, tapi Anda pulang menjadi pribadi yang baru. Dan pastikan Anda mendaftarkan diri Anda di foyer di depan sana, atau mungkin Anda teringat teman Anda belum pernah dibaptiskan, ajak mereka ke sana, supaya mereka dibaptiskan dalam air dan mereka bangkit menjadi manusia yang baru. Dan mari kita akan berdiri bersama-sama, membawa persembahan kita, dan saya akan pimpin di dalam berdoa. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau terlebih dahulu memberi bagi kami, bahkan hidupmu. Apa yang kami bawa adalah bentuk ucapan syukur kami, yang kami bawa ke hadirat Tuhan. Ucapan syukur, terima kasih, penghormatan. Karena kami tahu Engkau memberi terlebih dahulu, dan bagian kami juga memberkati pekerjaan Tuhan. Pakai apa yang kami bawa, memperlebar kerajaan-Mu, merintis gereja-gereja, mendirikan gereja-gereja, membiayai misionaris ke tempat yang paling ujung, bahkan memberkati orang-orang yang belum pernah mengalami kasih Tuhan dan mengalami kecukupan. Urapi Tuhan pengelolaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan mari kita akan naikkan satu pujian ini sebelum kita menerima doa berkat bersama-sama. Mari sekali lagi kita berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, arahkan pandanganmu ke atas. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikanmu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kasih-Nya. Selama kau menggandeng tangannya, tangannya akan terus selalu menggandengmu ke tempat yang baru, yang berumput hijau, ke air yang tenang. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Mari kita siap pulang dengan berkat Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Berikan salam kepada kanan kiri Anda. Happy Sunday. God bless you.